Kita lebih fokusnya bukan ke market lain, Bu, tapi ke pengembangan area. Situ. Oh, lebih ke pengembangan area ya, Pak. Kalau tantangan untuk pengangkutan otomotif itu bawanya dari mana, Pak? Apakah itu unit yang untuk ke showroom-showroom atau akan diekspor atau seperti apa, Pak, yang Kalau dilayani otomotif oleh itu GTRA? kebetulan kita ada satu customer yang kerjasamanya itu sewa lepas kunci, Bu. Jadi kita perusahaan tersebut, Mm-mm. lalu perusahaan tersebut handle project untuk Daihatsu Astra. Jadi untuk membawa spare part dari Daihatsu Astra. I see. Saya lihat di prospektus juga ada perjanjian kerjasama dengan emiten lain juga yang listing di bursa ya Pak, ASA. Kalau seperti itu bentuk Uh, perjanjiannya apa tuh ya Pak? untuk Astra kita sewakan Kerjasama lepas apa Pak? kunci dengan ASA. Oh, oke. Lepas kunci juga kalau seperti itu berarti ya Pak ya. Dan kalau dari prediksi Bapak sendiri nih Pak, untuk saat ini kan komposisinya paling besar adalah produsen tadi dari pabrik-pabrik seperti itu sekitar 50%, kemudian 30% itu pelanggannya adalah perusahaan-perusahaan kurir ataupun juga e-commerce dan 20% itu melayani segmen otomotif, plastik dan lain-lain. Ini menurut Bapak dari 3 segmen ini yang mana potensi kedepannya ini yang paling Bapak lihat ini paling menjanjikan seperti itu untuk dari sisi growth ya Pak. Apakah ada kemungkinan nanti bergeser shifting seperti itu Pak dari sisi kontribusinya terhadap revenue GTRA? Untuk ke depan kelihatannya yang berkembang masih di consumer goods dan kurir ya Bu, untuk dua ini. Dua-duanya tetap masih punya peluang untuk berkembang. Karena kalau consumer goods itu yang seperti tadi saya sampaikan, di seluruh daerah di Indonesia pabriknya kan tersedia. Nah, maksudnya mereka mempunyai banyak pabrik di seluruh daerah. Lalu untuk yang kurir company dengan adanya online ini terus berkembang secara otomatis kurir company pun juga akan terus berkembang. Selama ini perkembangan dari kurir company di kami sekitar 50%-an Bu setiap tahunnya. Cukup pesat juga ya Pak ya untuk courier company ini Ya, dan selalu ada betul. pemain baru memang ya Pak ya. Heeh. Baik, Pak Roni ini ada yang bertanya, mohon berkenan dijawab ya Pak, dari Meldi, SPTR. Bagaimana siasat perusahaan jika terjadi penurunan permintaan ke depannya dari customer Pak, dan tantangan persaingan bisnis transportasi yang semakin banyak. Jadi siasat kalau ada penurunan demand ya Pak ya ke depan dari customer dan tantangan persaingan bisnis transportasi. Ada 2 Pak pertanyaannya. Hmm, Silakan yang Pak pertama Roni. apabila ada penurunan, namanya bisnis pasti selalu ada naik dan ada turun Bu. Nah tapi dengan adanya jumlah customer kami yang saat ini sudah sekitar lebih dari 30 customer, penurunan dari sisi permintaan kan kecil kemungkinannya sampai seluruh customer turun semuanya. Biasanya akan ada turun di satu tapi juga peningkatan di yang lain. Dan itu kita sudah jalankan sudah bertahun-tahun. Jadi pada saat ada satu turun ya kita coba tanyakan ke customer lain mana yang kira-kira ada permintaan. Dan kebetulan sampai hari ini setiap bulan itu permintaan dari customer masih ada. Jadi kita tinggal balancing, oh pada saat ini ada permintaan dari customer tapi juga ada penurunan, ya penambahan unit bulan itu akan kita hold dulu. Tapi selama ini sih masih bisa termanage untuk dari sisi penurunan tersebut. Lalu kedua Baik, mengenai tantangan persaingan bisnis. persaingan bisnis. Itu pun juga memang ke depan akan cukup ketat Bu dan saya rasa ke depan akan lebih ketat lagi karena pemain besar itu sudah mulai banyak yang mulai melirik bisnis transportasi. Nah, jadi saya rasa ke depan itu ya kita harus lebih hati-hati dalam membuat keputusan. Lalu kita juga harus lebih memberikan servis yang baik dan juga bekerja lebih profesional supaya kita bisa berkompetisi dengan pemain baru. Baik. Kalau dari sisi margin keuntungan berarti lebih besar margin keuntungan atau profit dari layanan yang menyediakan sopirnya sekalian kalau gitu ya Pak Um, daripada yang lepas kunci. ya, bisa dibilang begitu Bu. Ya.
Oke, baik terima kasih untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya. Kalau misalnya ada pertanyaan lain, boleh ya kita masih punya waktu beberapa menit lagi untuk berbincang dengan Bapak Roni Senjaya, Direktur Utama dari Graha Prima Sukses Mandiri atau yang lebih dikenal sebagai Graha Trans. Jadi kalau kalian misalnya di jalan tol, lihat armadanya Graha Trans ya itu berarti GTRA ya. Pak, ini ada yang bertanya dari Arman Tire. Apa GTRA ada rencana ekspansi ke refrigerated trucking transport? Eh, untuk saat ini belum Bu, belum ada rencana untuk yang refrigerated. Kalau itu tantangannya apakah lebih berat atau gimana Pak? Atau masih belum cukup menarik untuk di pursue kalau dari menurut Pak Roni Hmm, sendiri? untuk refrigerated itu bisnisnya memang sama-sama transportasi Bu, tapi kelihatannya dulu sebenarnya kita pernah ada yang tawarkan juga, tapi itu kalau volumenya nggak cukup besar, nggak buat kami secara hitung-hitung nggak terlalu worth it untuk dijalankan karena untuk memulai bisnis refrigerated kan banyak persiapan yang harus kita kita siapkan dahulu. Contohnya dari sisi monitoring karena refrigerated itu kan monitoringnya benar-benar harus ketat, bukan cuma lokasi atau bongkar atau muat, tapi sampai dari temperaturnya, kondisi boxnya nggak boleh ada yang bocor, dan kalau sampai ternyata itu terjadi kan klaimnya cukup besar. Nah, jadi pada saat kita memutuskan mau main refrigerated, kita harus pastikan volumenya cukup, sehingga investasi dari sisi infrastruktur dan manpowernya itu tertutup dari bisnis yang dihasilkan. Tapi kalau kita mulai dengan mungkin 10 mobil atau 20 mobil, saya rasa itu dengan tim yang kita siapkan nggak akan masuk ke hitungannya. Dan kalau tim yang nggak disiapkan juga beresiko, karena seperti tadi saya sampaikan, resiko klaimnya kan ada cukup cukup besar. Oke, secara hitung-hitungan ekonomisnya terlalu Apabila berisiko, boleh dikatakan volumenya tidak demikian ya besar. Pak ya. Oh, jadi harus ada volumenya itu harus bisa dijustifikasi seperti itu dari besarnya cost dan juga risiko yang ditanggung ya Pak ya untuk layanan transportasi refrigerated ini. Terima kasih pertanyaannya teman-teman. Saya undang untuk bertanya kalau mau ada yang ditanyakan langsung dengan Pak Roni Senjaya. Kapan lagi kan kita bisa ngobrol langsung dengan beliau setelah IPO-nya sukses ini meraup dana segar 56 miliar rupiah dari IPO yang dilakukan oleh GTRA. Baik, Pak. Untuk tadi pembentukan unit usaha lain ke depannya, apa Untuk rencananya, Pak? sementara di karoseri dan vulkanisir itu, mungkin ke depan juga bisa kita buka itu body repair Bu, karena saat ini kan kita cukup banyak unit yang pada saat ada accident dan lain-lain itu kita harus lempar ke bengkel body repair luar. Nah, jadi ke depan juga ada potensi bisa kita buka sendiri. Oke, yang saya dengar-dengar kalau dari sisi pelanggan ini pelanggannya dari GTRA cukup setia, rata-rata ini sudah menjadi pelanggan berapa lama, Pak? Apakah memang mereka kalau sekali eh, berbisnis dengan GTRA ini dalam jangka Betul Bu, waktu yang cukup panjang? rata-rata customer kami memang customer lama. Jadi contohnya Mayora. Mayora itu customer pertama, Bu. Jadi pada saat kita unit 8, itulah yang kita tawarkan ke Mayora. Itu di tahun 2012. Lalu dan itu kita mulai, kenapa kita bisa masuk? Kita mulai pada saat sebelum Lebaran. Jadi sebelum Lebaran itu permintaan lagi melonjak, sehingga kita pas lagi tawarkan unit, ya mereka persilahkan kita masuk. Lalu selain itu kapal api pun juga saya agak lupa ya, tapi kurang lebih sekitar 2014 2015. Lalu kalau Mondelez itu dari 2013. Lalu Wings dari 2018 kurang lebih. Jadi rata-rata customer kita cukup lama, Bu. Baik, jadi memang Lebaran ini jadi momentum untuk mendapatkan uh, pelanggan baru seperti itu ya Pak, karena mereka butuh mentransport barang mereka lebih besar. Jadi kalau misalnya kita belum masuk ke perusahaan itu, ada peluang Betul, untuk betul, masuk Bu. seperti itu ya Pak ya. Baik, ini ada komentar dari Lutfi Zubair 57, masih minim informasi terkait GTRA, mohon pencerahannya. Iya, makanya itu kita adakan
Instagram Live ini supaya teman-teman bisa langsung mencari tahu persisnya seperti apa sih bisnis yang dijalanin oleh GTRA ini, pelanggannya apa saja, kemudian tadi profitabilitasnya seperti apa, risiko, peluang, tantangan bisnisnya seperti apa, kita bahas sama-sama malam ini. Tapi kita waktunya udah hampir habis nih ya, tinggal 3 menit lagi. Saya boleh mintakan closing statement dari Pak Roni Senjaya terkait dengan GTRA. Tadi teman-teman bilang masih belum banyak tahu seperti itu. Mungkin boleh dijelasin atau dikasih Oke, closing makasih statement Bu nih Pak Alin, untuk kita kesempatannya semua. nggak terasa sudah hampir 1 jam. Mungkin untuk closing statement itu bisnis transportasi itu bisnis yang menjanjikan dan tahan banting. Ketika pada saat pandemik atau krisis ekonomi atau apapun, barang itu kan tetap harus dikirim. Selama barang itu tidak bisa pindah dengan sendirinya, bisnis transportasi akan selalu dibutuhkan. Jadi mohon supportnya dan saya mengajak para investor untuk yuk nabung saham GTRA. Baik. Wah, kita udah mau selesai tapi semakin banyak pertanyaannya. Mungkin Bapak Oke. berkenan menjawab ya Pak ya. Apakah setelah IPO laba GTRA pasti meningkat dari Seharusnya Invina? begitu ya, karena dari sisi penambahan unit kan kita langsung lakukan. Dan unit yang kita rencanakan dari dana IPO itu pun juga bulan ini akan masuk, sehingga akan bisa beroperasi hampir 1 tahun full. Sehingga penambahan unit tersebut ditambah dengan penambahan unit yang lainnya sampai dengan akhir tahun akan menambah laba dari GTRA. Baik, jadi seiring dengan dilakukannya penambahan unit, penambahan armada tadi kata Pak Roni Sejaya, demand-nya itu selalu ada. Jadi kalau Pak Roni dan GTRA menambah armada ya sebesar itu juga peningkatan potensi bisnis yang akan diraih oleh GTRA. Seperti itu ya, nanti kita pantau bersama-sama seperti apa kinerja GTRA. Mungkin boleh kasih bocoran nih Pak, kan Q1 sudah berlalu. Seperti apa Pak di awal tahun 2023 ini, kan kita menatap tahun 2023 ini pas akhir tahun lalu tuh dengan agak-agak cemas dikit. Seperti itu kan Pak, dengar-dengar isu di global resesi lah kayak gitu kan Pak, kita agak khawatir seperti itu. Apakah di lapangan bisnis itu terimpact atau justru masih tetap Masih tumbuh Pak tetap di tumbuh Q1 ya, Pak? apalagi kita ini kan di masa transisi dari pandemik yang tadinya sebegitu parah, sekarang sih sudah melandai. Nah, kemudian pas di Q1 ini kan momentumnya mau lebaran, sehingga permintaan juga meningkat. Jadi untuk bisnis transportasi di Q1 ini cukup baik, Bu. Baik, kalau dari pengalaman sebelumnya Q1, Q2, Q3, Q4 tuh yang paling nendang di kuartal berapa sih Pak kalau untuk bisnis transportasi? Paling nendang itu di Q1 ya, Q1 atau Q2 lah, antara itu. Oh, oke, baik kalau begitu. Baik, sudah jam 8 malam. Terima kasih Pak Roni Senjaya, Direktur Utama Graha Prima Sukses Mandiri atau GTRA, sudah berkenan meluangkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol malam ini biar kita mengenal lebih dalam lagi terkait dengan emiten yang baru listing di bursa yaitu GTRA. Ya, Sehat makasih dan sukses Bu selalu Alin Pak atas waktu dan Roni. kesempatan.